Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, seluruh manusia itu untuk menyembah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala? Di sini yang pertama disebutkan sebagai alasan, argumentasi untuk supaya semua manusia itu menyembah Allah adalah karena Allah itu, Rabb itu adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Allah itu yang menciptakan kamu. Jadi kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Itu yang dasar pertama yang disebutkan oleh Allah di sini sebagai dasar kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah nikmat yang disebutkan di sini adalah karena Allah lah yang menciptakan kita seperti ini, manusia sebagai ahsan takwim, yang sebaik-baik bentuk ciptaan sebagai khalifah di muka bumi. Itu siapa yang menciptakan kamu itu? Dan bukan hanya menciptakan kamu, tapi juga menciptakan walladzina min qablikum, ayah-ayah kamu, yang ayah nenek moyang kamu yang mengatakan untuk menyembah berhala itu juga Allah yang menciptakan. Dijelaskan di sini seperti itu. Alladzina khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Untuk apa beribadah itu? Beribadah itu tujuannya apa? Bukan untuk Allah, tapi untuk kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu itu bisa bertakwa. Kenapa bisa? Untuk apa bertakwa? Supaya la'allakum tuflihun di ayat yang awal itu kan. Karena Al-Quran ini hanya bermanfaat untuk orang yang bertakwa. Kenapa bertakwa? Itu di ayat yang ayat kelima disebutkan bahwa karena wa ulaika hum al-muflihun, karena mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu sukses di dunia, sukses di akhirat. Jadi kalau mau menjadi orang yang muflih, yang sukses, beruntung, seperti kita setiap hayya 'alal falah itu, maka sembahlah. Maka kalian ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi bertakwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan sukses, kita akan beruntung. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa menyembah Allah itu tujuannya adalah untuk kita, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, dan takwa itu untuk kita juga. U'budu itu menyembah itu artinya bisa macam-macam. Selain bisa diterjemahkan sebagai ibadah, menyembah. Kalau Ibnu Abbas itu mengartikannya sebagai mengenal. Ayat yang surat Al-Dariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah. Itu biasanya terjemahan. Nah, kalau Ibnu Abbas mengartikannya, menerjemahkannya dengan liya'rifun, untuk mengenal. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk mengenal Dia, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak penjelasannya, beberapa hadis dan ayat yang lain untuk menjelaskan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa abad itu, ibadah itu juga mempunyai arti mencintai. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu worship. Ketika seseorang mencintai, misalnya seseorang laki mencintai perempuan,
Itu kadang-kadang juga diistilahkan dengan dia memuja di situ, gitu. Mencintai. Jadi ini juga bisa diartikan seperti itu, bahwa kita memuja Allah, mencintai Allah. Jadi agama ini juga agama yang semuanya harus didasarkan pada cinta kepada Allah. Kita melakukan ibadah bagi makhluk itu sholat, zakat dan sebagainya itu karena dasar kita cinta kepada Allah. Karena Allah itu sudah menciptakan kita, Allah yang sudah menciptakan orang-orang sebelum kita. Allah sudah memberikan begitu banyak itu baik kepada kita, gitu. Maka kita seharusnya cinta kepada Allah. Maka ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, cintailah Allah. Ini juga bisa diartikan seperti itu, karena Allah yang menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu. Dan terus di ayat yang selanjutnya, ini satu ayat lagi, dijelaskan selain menciptakan kamu, Allah itu Rabbakum itu adalah juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ya, Allah itu juga yang menjadikan untuk kamu lakum al-arda, bumi, firasya, hamparan yang nyaman, gitu, firosh, gitu. Kalau firosh itu juga bisa diartikan seperti ayunan, gitu ya. Yang pokoknya mengenakkan, gitu. Wassama'a bina'a, dan langit yang menaungi. Kita ini kan pernah membahas di surat Al-Mulk mengatakan bahwa Allah itu menjinakkan bumi. Bumi ini kan, ini yang kita sekarang duduk di sini ngerasa tenang. Mungkin bumi ini bergerak, berputar dengan kecepatan berapa luar biasa cepat, berputar dan berevolusi juga mengelilingi matahari. Tapi kita nggak ngerasa berputar, kita ngerasa tenang. Allah menjadikan bumi ini firasya kepada kita, nyaman, tenang, enak buat ditinggali. Nah ini kenikmatan yang Allah berikan pada kita, pada manusia. Sadarilah gitu, ini semua Allah yang menjadikan itu. Bumi ini bulat, tapi kita nggak merasa walaupun di bagian manapun kita nggak jatuh, gitu. Karena ada gaya gravitasi. Jadi bumi ini bulat, kita mau di manapun kita nggak jatuh mengawang ke awan, gitu. Enggak, kita nyaman aja dimanapun. Kalau enggak kan ini terbang semua nih. Ini siapa yang menjadikan itu? Ini Allah menjadikan, membuat kita, mendorong kita untuk menyadari itu, bahwa semua ini Allah sudah ciptakan sedemikian rupa untuk kamu, untuk manusia. Lakum wassama'a bina'an, dan langit itu menaungi kamu. Langit ini juga diartikan sebagai lapisan-lapisan atmosfer yang melindungi kita. Kalau bayangkan kalau nggak ada atmosfer itu meteor yang luar biasa, kan? Itu nggak lama kita sudah habis itu dengan meteor yang benda-benda langit yang bisa setiap saat menghujani kita. Tapi dengan adanya meteor yang tebalnya sekian ratus kilometer itu kita terlindungi. Itu ingatlah itu, sadarilah itu bahwa itu adalah Allah yang membuat itu semua. Wassama'a bina, yang menjadi atap itu. Dan kemudian wa anzala minas sama, dan menurunkan dia Allah yang menurunkan minas sama, dari langit itu ma'an, air. Jadi dari langit ini artinya termasuk juga yang di atas kita tuh ada awan, dan lapisan-lapisan atmosfer yang lain. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dengan air itu Allah mengeluarkan, fa akhraja bihi, dengan air itu, dengan hujan itu, minats tsamarat, di antara buah-buahan, rizqan lakum, rizki untuk kamu. Untuk kamu semua, lakum. Jadi bagaimana di sini Allah menceritakan kalau kita membahas ini tentang hujan, tentang air, di mana air itu membuat
air yang sama menumbuhkan berbagai tumbuhan, buah-buahan yang berbeda-beda, yang rasanya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, bunga yang bentuknya berbeda-beda dari air yang sama. Ini luar biasa. Ini diminta kita untuk meneliti itu, menyadari bahwa itu semua siapa yang menjadikan itu. Itu menjadi rezeki buat kita. Maka kata Allah, fala taj'alu, maka jangan jadikan oleh kamu itu lillahi andada, bagi Allah itu andad, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Padahal kamu tahu bahwa ini semua Allah yang ciptakan. Maka jangan sampai engkau menjadikan ada di samping Allah itu tandingan-tandingan. Ini bukan hanya Allah pokoknya Allah hanya Dia yang Dia. Allah itu pencemburu ya, cemburu kalau ada kita menyandingkan Dia dengan yang lain. Jadi karena Allah sudah menciptakan kamu, menciptakan orang-orang sebelum kamu, menjadikan bumi ini nyaman buat kalian tinggali, kemudian menciptakan langit sebagai naungan supaya kalian terlindungi, dan dari langit itu turun hujan, yang hujan itu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan yang menjadi rezeki buat kamu. Maka jangan jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, sandingan-sandingan. Padahal kamu tahu